apaan sih? Kayak baca buku lah. Buku apa lagi? Totocan. Kayak nih. Totocan. Lihat dong. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, saya Zalfa Latifa dari kelas 11 dan aku Kiara Umira Reswanda dari kelas 11-7. Pada kesempatan kali ini kami akan mereview buku yaitu Totocan sebagai pengayaan penilaian bahasa Indonesia oleh Bu Raisa. Jadi simak sampai akhir. Nah, oke, jadi kita bakal nge-review tentang Totocan, gadis cilik di jendela. Nah, jadi ini cover depan ya guys. Nah, di sini cover sampingnya. Nah, terus ini cover belakangnya yang memuat sinopsis. Nah, jadi buku ini tuh ditulis oleh orang Jepang guys. Nah, namanya adalah Tetsuko Kuroyanagi. Nah, tahun terbit dalam versi bahasa Indonesianya itu diterbitkan pada tahun 2007 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, kalau jumlah atau ketebalan buku ini tuh memiliki 272 halaman. Nah, lalu apa Bang? Nah, jadi teman-teman, buku ini tuh diterbitkan dalam bentuk hardcover, jadi tidak seperti cover-cover pada buku umumnya. Dan juga buku ini juga memiliki berbagai versi. Wah, versi utamanya tuh versi bahasa Jepang. Jadi ada versi-versi lain juga. Salah satunya itu ada versi yang berbahasa Indonesia seperti yang saya pegang pada saat ini. Nah, juga buku ini juga memiliki dua bentuk nih Kiara. Apa tuh? Nah, ada yang berbentuk juga novel seperti yang saya pegang sekarang, dan juga ada bentuk buku cerita anak. Nah, kalau buku cerita anak sama novel apa bedanya sih? Nah, kalau buku novel itu dia lebih kayak full tulisan, dimana menceritakan tentang kisah Totocan ini seperti yang ada pada judulnya. Nah, kalau misalnya buku cerita anak itu, dia tuh lebih kayak ada ilustrasi-ilustrasi yang mendukung tentang cerita Totocan ini agar tuh anak-anak tuh lebih gampang ngerti ya, lebih gampang paham sama isi ceritanya. Tentang kisah Totocan ini. Karena kan kalau anak kecil pasti lebih kebayang sama gambar-gambar gak sih? Lebih suka ada gambar-gambarnya nih, apalagi kisah Totocan ini juga bahasanya gampang sih, dimengerti. Nah, kalian penasaran kan gimana alur ceritanya? Simak sampai akhir. Nah, untuk biografi penulis dari buku Totocan ini ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi, yang dimana beliau lahir pada tanggal 9 Agustus 1933. Yang dimana beliau tuh udah berusia 92 tahun loh. Wah, berarti udah tua banget ya sekarang. Iya, jadi karya ini merupakan karya lama yang ditulis oleh Tetsuko Kuroyanagi. Nah, awalnya tuh gimana sih bisa jadi cerita Totocan yang terkenal banget ini? Gimana sih? Nah, awalnya itu Tetsuko Kuroyanagi itu menulis buku Totocan ini awalnya tuh hanya dari artikel bersambung aja loh, bukan berbentuk buku. Iya. Setahuku artikel bersambung ini ditulis di majalah Kodansha Young Woman, yang dimana itu mulai dari Februari di tahun 1979 sampai dengan akhir Desember di tahun 1980 Bang. Berarti udah lama banget ya? Iya, ini buku udah lama banget guys. Bahkan sebelum kita lahir nih buku udah ada. Nah, artikel ini juga tuh awalnya dari artikel, berarti dibukukan gitu dong? Iya, karena banyaknya peminat dari bacaan inilah akhirnya diterbitkanlah dalam bentuk buku di tahun 1981-nya. Nah, dalam 1 tahun, kamu tahu gak Zal apa yang terjadi dalam 1 tahun? Penjualan ini tuh meningkat pesat, pokoknya sebanyak 5 juta. 5 juta? Dalam 1 tahun doang dia berhasil 55 juta yang beli buku ini. Nah, karena itulah buku ini tuh jadi salah satu buku yang paling laris dalam sejarah Jepang guys. Oke. Jadi kali ini kita akan masuk ke sinopsis dari buku Totocan ini. Nah, jadi bisa dibilang ini pun menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis bernama Totocan. Nah, Totocan itu merupakan panggilan masa kecil dari Tetsuko Kuroyanagi. Nah, Tetsuko Kuroyanagi kan kita tahu dia penulisnya kan. Nah, ternyata buku ini tuh dibuat dan diceritakan secara rinci mengenai kehidupan dari Tetsuko Kuroyanagi itu sendiri. Nah, jadi penulis menceritakan kisah hidupnya sendiri melalui buku ini guys.
jadi benar-benar kayak Pure sesuai kisah ya, kejadian nyata banget ya. kejadian nyata, bukan yang fiktif. dialami oleh si penulis ini terus akhirnya dibukukan nih. Jadi Iya. kayak dia berbagi cerita gimana sih cerita kehidupannya gitu. Nah terus cerita tentang kehidupannya ini gimana nih? Nah, jadi di awal cerita ini ya, spoiler tipis-tipis lah seenggaknya, nih dikit-dikit. Nah, jadi bisa dibilang si Toto-chan ini atau kita tahu penulisnya ya. Nah, dia tuh bisa dibilang kayak bersekolah di sekolah yang dimana dia tuh nggak diterima gitu loh, karena emang dinilai beda, dan anaknya tuh karena terlalu aktif dan juga interaktif gitu lah, jadi guru-guru tuh pada nggak suka. Akhirnya dia tuh dikeluarkan dari sekolah lamanya dia, dan akhirnya kan ibunya kan memindahkan dia ke sekolah yang lain. Nah, sekolah lainnya bener-bener unik banget. Nah, ini bener-bener part yang ikonik banget sih buatku dan juga buat kita berdua ya, dimana sekolah ini tuh bentuknya dalam bentuk gerbong kereta guys. Kan nggak ada kan ya sekolah dalam bentuk gerbong Karena kita kalau kereta. misalnya mikir sekolah tuh pasti kayak gedung, Gedung. misalnya gedungnya bertingkat atau misalnya Iya, kayak misalnya mungkin letter kayak, U. ya letter U atau letter L nih sekolahnya nih, atau misalnya kayak wow ada lingkaran atau misalnya kayak gedung-gedung tinggi-tinggi gitu gak sih biasanya kalau Nah, misalnya iya. sekolah. Tapi kalau ini mereka tuh pakai gerbong kereta bekas guys, jadi sebagai kelasnya. Nah jadi juga tuh apa di kisah juga, dan itu lucu banget sih, kayak aku juga ngeliat kayak jadi itu kan dalam bentuk gerbong kereta guys. Jadi kayak misalnya di sekolah nih, kan sekolah kan ada kelas-kelasnya gitu kan, jadi kayak dia bisa mondar-mandir kereta. Jadi kayak kalian bisa bayangin misalnya kayak kereta nih ada beberapa gerbong. Nah, itu tuh kayak dia bisa kayak jalan berpindah gerbong lagi. Jadi kayak keren banget. Nah, iya gitu. Nah, jadi itu menceritakan tentang bagaimana perjalanan pendidikan dia, guys. Nah, jadi pendidikan belajar dia di gerbong kereta ini tuh gak cuma nekanin ke setiap mata pelajaran saja, tapi ke minat juga, yang dimana tuh sekolah ini tuh menerima yang namanya perbedaan gitulah. Pokoknya sekolah yang cocok banget buat si Toto-chan ini. Apalagi Toto-chan juga nih ceritanya pas lagi SD deh. Iya. Jadi kayak SD, pas SD masih kecil apalagi ya. kayak masih apa ya, mau nyoba-nyoba jadi Iya, ini nyari mau jati nyoba jadi dirinya Iya, dia kayak jati diri. mungkin kayak kita ngerasa kayak ih kok tiba-tiba dikeluarin atau gimana, karena mungkin si Toto-chan ini ngerasa tuh kayak aku Dia gak nyaman di iya, sini, dia aku ingin nyaman. cari tempat yang baru, dan ternyata di tempat yang barunya ini dia nyaman banget nih. Kan kayak Dia nemu teman-teman baru lingkungannya juga, dia banget lingkungan nih. dianya banget. Nah, jadi ini tuh tentang pendidikan ya, dan juga tentang bagaimana persahabatan dia dengan kawan-kawan yang lain. Oh ya, lagi dia deket banget ya. cerita ini kan juga ditulis pada kehidupan di masa perang dunia Nah, kedua iya. ya guys. Jadinya Nah. emang masa-masa lagi sulit-sulitnya juga. Jadi wajar kan ada sekolah dari gerbong kereta ya. Karena kan dari gerbong kereta itu kan, terus juga di cerita itu kayak bener-bener ngeceritain kan pada sekitar tahun yang pada masa si Toto-chan itu kan pada zaman di perang dunia kedua. Kan kita ketahui juga kalau Jepang tuh juga lumayan kena dampaknya juga dari perang dunia kedua Iya, ini benar. kan. Terus kayak misalnya dia ada kayak bomnya juga, terus kayak ada serangan-serangan juga. Nah itu tuh jadi juga diceritain juga sih cerita buku Toto-chan ini tuh kayak misalnya dia Mana lagi dampaknya. belajar, nah terus dampak-dampak dari pelajar-pelajar Jepang terhadap perang Perangnya, dunia kedua iya. tuh gimana sih? Apalagi mereka juga ibaratnya mereka masih kecil kan, ibaratnya mereka masih kayak SD, dan mereka ikut merasakan dari dampaknya perang dunia kedua, lalu kayak pembelajaran mereka juga jadi kayak terganggu gitu guys. Nah ya bener banget tuh. Yep, jadi kita sudah Ngejelasin selesai tentang sinopsis sinopsisnya. dari buku Toto-chan. Kalian pasti penasaran kan sama Nih, buku Toto-chan ini. Jadi terus dari penilaian kita nih Ro, gimana kira-kira kekurangan kelebihan? dari kamu dulu deh. Nah, kalau dari kelebihannya yang aku lihat ya, nah buku ini tuh covernya menarik banget ya. Jujur, Walaupun kayak simple, tapi it's cute, babe. jujur Ini ini bagus. lucu banget guys. Kalau Ini lucu kalian banget. lihat ini tuh juga bisa kalian ngerasain kayak bukan yang apa ya, dari covernya aja nih kayak kita bisa ngerasain ini tuh kayak ada detail-detailnya gitu loh.
Iya ada lagi. detail-detailnya gitu, ada kayak agak nimbul gitu di bagian Iya bener, nimbul si gitu. Totochannya. Di bagian pembacaannya nimbul gitu loh. Ya, terus Nah gitu. kayak dia juga tuh covernya tuh kayak kan ini hardcover kan, jadi Iya. kayak misalnya tadi juga sempat tercoret dikit tadi, tapi dia tuh bisa langsung hilang gitu. Itu Salah satu kelebihan itu ya. kelebihan sih, itu kelebihan. Kalau kelebihan lain dari isi bukunya sih menurut aku sendiri gampang banget ya dimengerti ya. Wajar juga ya karena ini juga dibuat dalam versi cerita anak juga yang bisa dimengerti semua kalangan juga ya. Nih, Gambaran bener-bener ala-ala gambar Jepang gitu. iya kayak stylenya tuh beda, Stylenya style tuh Jepang beda. banget. Kayak unik, stylenya unik. Nah itu, jadi menurutku ini wajar banget dan worth it banget. Kalau misalnya semua dari mancanegara tuh bener-bener ada versi bahasanya masing-masing gitu loh. Selain versi Indo tuh setahu juga ada yang versi bahasa Inggris. Nah ya, ya. karena kan ibaratnya kan kita bahasa yang sering kita pakai kalau saya ini kan misalnya juga bahasa Inggris kan secara universalnya. Nah kalau misalnya menurut aku sendiri nih, nah FYI guys, buku Totochan ini pernah ada di kelasku waktu kelas 8. Wow. Pernah ada di kelasku di kelas 8 sih kak. Oh, berarti Totochan. udah kayak itu loh, ikonnya kelihatan sering banget Karena kayak dilihat. jujur gadis ini sangat amat populer, jadi kayak Iya, bener kayak dari jauh nih kayak bisa kayak set Totochan, oh udah tahu ini kayaknya cerita anak gadis gitu. Jadi kayak bener-bener kayak udah seterkenal itu guys buku cerita Totochan ini. Karena apalagi dia juga sejarah Jepang, kayaknya kalau misalnya orang Jepang kita tanya juga Tahu ya. pasti tahu cerita Totochan ini. Tapi kayak makanya ini sangat amat recommended buat aku. Coba bener kamu pesan moralnya tuh apa sih? Kalau pesan moralnya dari apa yang aku dapet tuh tentang dari segi pendidikannya ya, yang dimana tuh pastinya semua siswa tuh beda-beda ya, gimana apa yang dia minati, apa bakat dia, apa keahlian dia. Nah, oleh sebab itulah yang perlu yang namanya sekolah, dimana itu bisa memberikan kesempatan buat siswa-siswanya tuh untuk mengembangkan apa yang mereka inginkan gitu loh, apa yang jadi minat dan juga bakat mereka gitu. Dan juga ini pesan moralnya kuat dalam segi persahabatan juga sih menurut aku, sama yang lain juga. Ada tambahan kira-kira? Kalau dari aku sendiri nih ya, kayak pesan moralnya tuh kayak ibarat tuh dari dampak-dampak yang perang dunia itu secara tidak langsung tuh benar-benar kayak berdampak kayak dari hal anak kecil guys, anak kecil juga ikut terdampak dalam efek perang dunia kedua ini. Nah justru juga tuh tadi juga aku juga sama kayak kamu mention sebelumnya sih, kayak persahabatan, pendekatan emosionalnya tuh benar-benar dapat banget dan feelingnya tuh dapat banget dari buku ini gitu. Meskipun kayak kita baca tapi kita juga ikut merasakan itu guys, kayak kita ikut merasakan bahwa kayak ikut andil dalam cerita ini. Rating dari kamu berapa? Karena nggak ada yang benar-benar sempurna, tapi ini bisa ini keren banget, jadi 9/10 sih buatku. Kalau dari aku juga sama 9/10 karena buku ini keren banget dan ini bener-bener se-ikonik itu guys buku ini. Nah selanjutnya kan tadi kita udah bahas kelebihan dari buku Totochan ini. Pasti kalau misalnya ada kelebihan pasti ada apa sih? Kurang, bener banget. Nah kekurangan dari buku Totochan ini tuh apa sih? Nah ini kita udah ngejelasin nih kelebihannya tuh dari visualnya bla bla Dari bla bla visualnya bla. bagus, dari ini isinya Alurnya bagus, bla 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 bla. Tapi masa sih sesempurna itu? Iya. Dan tadi kan kita ratingnya 9/10. Kira-kira kekurangannya tuh apa sih? Iya, satunya apa sih? Satunya apa sih? Kekurangannya? Ya, karena kan kita ketahui ya buku ini merupakan termasuk buku lama. Nah, karena buku lama, buku ini sangat amat langka teman-teman. Iya, Karena susah dicari ya teman-teman. benar sekali. Kita sudah mencari ini, kita baru mendapatkan ini dari 5 toko buku dan lihat ini tinggal berapa? Tinggal dari 5 toko buku kita sudah mengkontak-kontak untuk mencari buku ini dan akhirnya ada, alhamdulillahnya ada. Iya. Untung ada stok terakhir. Dan ini stok terakhir dari buku Totochan ini. Jadi kekurangannya dikarenakan buku ini sangat amat laris
sangat amat laris dan juga sangat amat sudah lama. Jadi kayak lebih susah dicari untuk cerita Toto-chan ini karena gini guys, kan ini kan bukunya ceritanya tuh kayak populer banget, dan jadi banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan nih cara kayak mereka tuh jadi itu bukunya tuh kayak buku bajakan gitu teman-teman, sedangkan kita kan nggak boleh kan kak. Buku-buku bajakan itu sama aja kita tidak menghargai penulis dan juga tokoh-tokoh di balik layarnya untuk membuat buku cerita ini. Kan ibaratnya kita buku cerita ini tuh benar-benar kayak penuh dengan jasa-jasa dari orang-orang yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan buku Toto-chan ini kan. Jadi dengan kita beradanya beli buku yang asli itu kita bisa menghargai penulis-penulis ataupun juga tokoh-tokoh di balik layar dari pembuatan buku Toto-chan ini. Jadi kesimpulannya, kekurangannya adalah bukunya sangat laku. Ada yang mau gitu? Kalau aku sih sama ya, karena perjuangan kita Kita buat dapetin ini bareng-bareng, susah banget ya. Aduh. bener kayak mencari-cari, mengkontak toko buku dan akhirnya ada setelah toko buku kelima gitu. Oke, jadi sampai sini saja untuk Review buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela karya